Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sana segalanya, saya M. Asfianur, salah satu mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulorman. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum merdeka dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yuk kita bahas. Jadi apa sih kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguasai kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka ini sendiri memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kurikulum merdeka ini diluncurkan tepat pada momen pandemi COVID-19, mengacu pada Program for International Student Assessment atau biasa disingkat dengan PISA, menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10 hingga 15 tahun terakhir. Dalam suatu kurikulum tentunya memiliki suatu karakteristik. Nah, di dalam kurikulum merdeka terdapat 5 karakteristik. Yang pertama yaitu fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Esensinya yaitu kurikulum merdeka memprioritaskan pengajaran materi-materi inti yang paling penting dan relevan bagi siswa. Tujuannya adalah memastikan siswa menguasai konsep dasar yang kuat dan mendalam sebelum melanjutkan ke materi yang lebih kompleks. Implementasinya adalah guru akan memilih materi ajar untuk mengurangi informasi yang bersifat superficial dan lebih fokus pada topik-topik yang benar-benar fundamental. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk lebih memahami dan menguasai materi yang akan diajarkan. Karakteristik yang kedua yaitu waktu lebih banyak dipakai untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata atau biasa disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Esensinya adalah kurikulum ini menekankan pengembangan kompetensi siswa seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, serta karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Implementasinya, siswa akan sering terlibat dalam proyek-proyek yang berhubungan dengan situasi nyata di sekitar mereka. Proyek-proyek ini biasanya dilakukan dalam kelompok untuk menumbuhkan kerjasama, tanggung jawab, dan kemampuan sosial. Contohnya seperti proyek-proyek tentang lingkungan hidup, teknologi terapan, atau budaya lokal yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang kita dapatkan dari pendekatan ini adalah membantu siswa tidak hanya dalam menguasai materi akademik, tetapi juga dalam mengembangkan karakter dan kompetensi yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran fleksibel. Esensinya adalah kurikulum merdeka mengatur capaian pembelajaran dalam fase-fase tertentu yang lebih fleksibel, tidak dibatasi oleh tahun ajaran yang kaku. Implementasinya yaitu guru dapat menyesuaikan ritme dan tempo pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Jam pelajaran juga dapat disesuaikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang efektif. Yang kita dapatkan yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan mereka sendiri, sehingga dapat mengurangi stres dan meningkatkan pemahaman mendalam terhadap materi yang dipelajari. Nah, karakteristik kurikulum merdeka yang keempat yaitu memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Esensinya adalah kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada pendidik untuk mengembangkan dan menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa di sekolah masing-masing. Implementasinya yaitu pendidik diberikan otonomi untuk merancang program belajar yang kontekstual dan relevan. Selain itu, mereka juga mendapat dukungan dalam bentuk perangkat ajar,
materi pelatihan, dan sumber daya lainnya yang dapat digunakan untuk menyusun dan menerapkan kurikulum dengan lebih efektif. Yang kita dapatkan yaitu fleksibilitas dan dukungan ini memungkinkan pendidik untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran serta mampu menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan spesifik siswa. Nah, yang kelima atau yang terakhir tentang karakteristik kurikulum merdeka yaitu mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Esensinya yaitu implementasi kurikulum merdeka mengedepankan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk sekolah, guru, siswa, orang tua, dan juga masyarakat. Implementasinya adalah semua pihak terlibat dalam proses pendidikan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Ini bisa berupa keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah, kerjasama dengan komunitas lokal, atau dukungan dari pemerintah dan sektor swasta. Yang kita dapatkan dengan adanya gotong royong, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyeluruh. Dukungan dari berbagai pihak membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan siswa secara holistik. Melalui pendekatan-pendekatan ini, kurikulum merdeka berusaha menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, relevan, dan fokus pada pengembangan potensi siswa secara maksimal. Nah, itu dia tadi teman-teman, 5 karakteristik dalam kurikulum merdeka. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip kurikulum merdeka. Ada 3, yang pertama yaitu pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Yang kedua yaitu pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ekstrakurikuler ialah pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik. Yang terakhir yaitu pembelajaran kookurikuler. Pembelajaran kookurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan prinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi tentang profil penguatan proyek pelajar Pancasila seperti yang ada di prinsip ketiga dalam kurikulum merdeka. Nah, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan utama dalam Indonesia. Namun, pemahaman dan pengamatan nilai-nilai ini di antara belajar seringkali dihadapkan pada tantangan seperti pengaruh globalisasi yang menggeser nilai-nilai lokal serta perbedaan budaya dan pandangan. Penguatan profil pelajar dalam memahami dan mengamalkan Pancasila menjadi kunci dalam membentuk karakter dan kesadaran kebangsaan yang kokoh. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disingkat sebagai P5 tentunya memiliki tujuan. Tujuan yang pertama yaitu memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Selanjutnya, menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu membangun karakter kuat dan beretika. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran kebangsaan. Dan yang terakhir, menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Kita masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Terdapat 5 poin penting dalam profil pelajar Pancasila. Kira-kira ada apa aja ya? Yang pertama yaitu pemahaman mendalam tentang Pancasila. Ini termasuk memahami setiap sila Pancasila secara komprehensif serta mampu menjelaskan makna dan relevansi setiap nilai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada penginternalisasi nilai-nilai kebangsaan. Mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari identitas dan pandangan hidup serta mampu menggunakan nilai-nilai tersebut sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dan perilaku sehari-hari. Selanjutnya, yang ketiga, ada kepribadian yang berkualitas. Memiliki karakter yang kuat, inklusif, dan beretika, dan juga menunjukkan sikap hormat, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Yang keempat, yaitu kesadaran kebangsaan yang tinggi. Memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan, keberagaman, dan kebinekaan dalam membangun bangsa, serta mampu menghargai perbedaan dan berkontribusi pada kemajuan bersama. Dan yang terakhir yaitu peran sebagai agen perubahan positif seperti pada tujuan P5.
yaitu mampu mendorong untuk menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif dalam lingkungan sekitar, serta mampu berkomitmen untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata untuk kemajuan sosial dan bangsa. Selanjutnya, penerapan P5 dalam pembelajaran. Penerapan P5 dalam pembelajaran meliputi integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum, metode pembelajaran aktif, pembentukan karakter, pengalaman belajar holistik, dan pemberdayaan siswa sebagai agen perubahan. Bertujuan memperkuat pemahaman, membangun karakter, dan mendorong siswa menjadi agen perubahan positif sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Pancasila. Kita masuk dalam penutup. Dalam penutup, mari kita ingat bahwa penguatan profil pelajar Pancasila adalah landasan bagi masa depan yang lebih baik. Mari kita terus menjaga, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kuat dalam setiap langkah kita menuju kemajuan dan keharmonisan bangsa. Terima kasih atas dedikasi dan semangat untuk memperkokoh kebangsaan kita bersama. Nah, itu dia tadi teman-teman presentasi saya tentang kurikulum merdeka dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga apa yang saya jelaskan bisa teman-teman pahami dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. See you! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.